Kemarin dari pemerintah Belah Kieu sendiri, desa Tiang Belah Kieu, karena di Belah Kieu kami baru membentuk kayak wadah kecil Pak untuk olahraga, komunitas olahraga. Akhirnya perbekal sekarang bisa memberi dana motivasi. Nah sekarang sudah bisa berlatih dengan alat, ada alat untuk latihan fisik juga dibantu beberapa. Nah itu akhirnya di Gumuh kemarin untuk dapat juara di situ. Hasil dapat nomor 3 untuk kelompok estafet bergrup. Ya, sedikit saja gerakan yang terkait dengan orang banyak, apalagi ini olahraga. Saya yakin pemerintah, Pemda Badung dibantu. Nah, ini kesempatan yang baik, kami akan sampaikan aspirasi Wayan ini kepada pemerintah. Mudah-mudahan tahun depan ya, mesti harus ada berbadan hukum Pak Wayan, karena pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan itu perorangan. Selamat datang di Jarak Podcast. Pagi hari ini saya bersama anak muda yang memang bergelut di bidang senam. Beliau adalah Wayan Sukarmayana. Om Swastiastu Pak Wayan. Saya greeting dulu saudara-saudara saya di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan, nama budaya, rahayu kita semua. Pagi hari ini saya sedikit tersentuh terkait dengan apa yang saya dengar dari teman-teman, khususnya atlet-atlet di Kabupaten Badung, Bali. Ada beberapa hal yang memang mesti dibutuhkan sentuhan oleh pemerintah. Karena beliau ini petarung dari awal, cita-citanya itu ya memang atlet ya, tapi punya cita-cita membentuk organisasi atau komunitas yang bisa mendapatkan naungan dari pemerintah. Kira-kira begitu Pak Wayan ya. Ya, ada yang memang mesti harus saya dengar gitu. Beliau Wayan, ini kan perkumpulan Singasari Swimming Club dulu ya, sekarang sudah menjadi Singasari Aquatic Center yang saya dengar gitu. Apa yang menjadi informasi di meja redaksi, saya ingin dengar sejarahnya atau kronologis historinya beliau Wayan ini seperti apa sih kok sampai punya cita-cita setinggi ini. Seharusnya kan pemerintah. Nah, tapi Wayan sendiri punya cita-cita dari kecil. Gimana sih sejarahnya Wayan sampai membentuk komunitas Singasari Aquatic Center ini? Gitu. Kira-kira gimana itu? Baik, terima kasih untuk kesempatan dan waktunya untuk berbincang-bincang. Yang pertama, saya dulu mengawali membentuk perkumpulan Singasari Aquatic Center ini pada tahun 2019. Berapa orang itu? Di awal sih saya membentuknya sendiri ya. Karena memang dasarnya karena setelah saya ikut pelatihan jadi pelatih dulu setelah atlet. Itu dulu atlet apa? Atlet renang. Memang dulu Wayan atlet renang. Ya, atlet renang. Setelah sempat mengikuti apa? Sampai di Porseni Bali. Ya, Porseni Bali. Baik, ya. Itu waktu sekolah. Dan setelah tamat SMA langsung dapat kerja karena nyambung juga masih di seputaran renang. Itu ke pantai. Jadi saya jadi ikut pemandu wisata, lifeguard. Di mana itu? Di Pantai Kuta. Pantai Kuta. Ya, di Pantai Kuta. Itu tahun 2009. Setelah tamat SMA langsung masuk ke sana di pemerintah juga di bawah Dinas Pariwisata. Dikerjakan lah ya. Ya, kerja kontrak. Kontrak. Ya, dan 2016 saya menikah, punya anak. Akhirnya saya ngajuin pindah tugas ke bagian Kuta Utara, pindah dari Kuta, pindah jadi ke Kuta Utara untuk lebih ya sambil bisa bekerja dan jarak juga lebih dekat ke rumah. Ya. Setelah itu 2019 ada pelatih renang untuk Kabupaten Badung. Waktu itu sempat sebenarnya dilema. Pertama masalah biaya. Masih ngurus anak juga
Terus ada biaya untuk pelatihan. Sekarang anak-anak renang juga? Sudah mulai. Karena baru sekarang masuk TK, sudah mulai. Ya, itu saya mengikuti pelatihan tingkat dasar. Setelah itu lanjut ke tingkat provinsi, yaitu kualifikasi C. Nah, setelah itu ada kejuaraan. Nah, dari kejuaraan itu saya ikut menjadi wasit. Nah, jadi wasit. Karena memang saat pelatihan itu ada pelatihan pelatih dan wasit, jadi satu. Ya, satu jadi wasit. Langsung kita bertemu dengan atlet yang dari pro lah ya. Sudah bisa, ada yang pemula, ada yang sudah senior, bahkan datangnya juga dari jauh-jauh kan. Nah, di kolam renang di Blakio, di kolam renang Tirta Arum. Ya. Hari pertama, hari kedua, saya kok merasa jadi penonton ya. Jadi gimana? Kenapa ya kita dari Blakio, tuan rumah di sini kok jadi penonton? Jadi penonton. Kok sementara anak-anak di sini hanya beberapa orang, ya, beberapa orang saja yang ikut lomba. Ya, salahnya mungkin di mana kan? Itulah panas ya. Ya, mulai ada gini. Akhirnya ada kejuaraan berikutnya, kembali diajak menjadi wasit. Diajak menjadi wasit. Dan anak-anak SD di lingkungan Blakio waktu itu diundang untuk menjadi supporter. Ya, menjadi supporter. Disitulah saya sempat merasa sakit, kayak terharu sekali saya. Anak-anak saya, adik-adik saya di Blakio atau di Abian Semal itu datang, mereka menjadi tim sorak di tanah kampungnya sendiri. Di tanah kelahiran saya. Tidak ada atlet dari kampung. Dan mereka itu tidak kenal, Pak tuh. Tidak kenal sama yang disorak, dikasih semangat, ayo semangat, tapi kan mereka tidak kenal. Ya, dari situlah saya mungkin inilah tanggung jawab saya sekarang, sudah punya sertifikat atau lisensi untuk mengajar. Dari situ saya mulai, karena akhirnya awal saya sempat bergabung dengan salah satu klub untuk ikut melatih, tapi karena memang keinginan saya harus mendirikan satu klub sendiri tanpa memang ada campur tangan dari kalau bukan sih saya masuk meremehkan orang atau karena saya ingin cita-cita itu kan harus dibarengi dengan finance ya. Kalau harus punya kolam renang sendiri, Olimpik lah gitu. Dan waktu itu kan memang di Blakio akhirnya yang sempat juga karena dulu pelatih saya Pak Putu Saputra Wijaya yang dari kecil memang membesarkan Tiang sampai bisa jadi atlet. Beliau yang berjasa banyak untuk Tiang, akhirnya Tiang kembali lagi ke beliau untuk minta doa restu gimana saya mau mendirikan klub Pak Tu, gimana untuk anak. Oke, silakan. Pak Tu juga tidak bisa membuat regenerasi lagi karena udah tua gitu. Akhirnya dari situ Tiang mencoba mengajak anak-anak di Blakio dengan jelas kita namanya anak-anak di kampung kan, tidak bisa kita langsung ngasih harga. Akhirnya Tiang merekrut SD yang paling dekat terus dengan rumah, yaitu SD 4 Blakio. Itu kebetulan di sebelah utara rumah saya. Di sana Tiang bersosialisasi, memperkenalkan. Akhirnya ada minat sekitar 10 orang. Tiang udah mulai bangga. Artinya ternyata anak-anak di Blakio ini sebenarnya ada minatnya renang, cuma yang menyalurkan atau yang mewadahi tidak ada. Berarti payung hukumnya lah ya, supaya punya komunitas khusus yang berbadan hukum lah gitu ya. Itu yang Pak Wayan mau
Ya, sebenarnya artinya sih seperti itu gini sepertinya untuk kedepannya. itu. Kenapa Wayan ketemu saya gitu ya. Terus terakhir saya ketemu di Kumusari itu Wayan sebagai apa di situ? Sudah pelatih? Setelah berjalannya waktu, artinya 2,5 tahun berjalan, anak-anak kemarin kebetulan mendapat undangan dari Kumusari untuk mengikuti dan memeriahkan ulang tahunnya yang ke-7. Ya, di sana kami dari Singasari Aquatic Center bisa mengirim atlet sebanyak 21 orang. 21 orang. Dari Blakiu semua? Abian Semal. Abian Semal. Ya, Abian Semal, Kecamatan Abian Semal. Nah, dari sana ya memang sih pemerintah sudah hadir, sudah banyak membantu dari kemarin. Apa yang dibantu, Wayan? Kemarin dari pemerintah Belah Kiyo sendiri, desa yang Belah Kiyo, karena di Belah Kiyo kami baru membentuk kayak wadah kecil Pak untuk olahraga, komunitas olahraga. Akhirnya Perbekal sekarang bisa memberi dana motivasi. Oh, ide bagus, siapa namanya itu? Ide Bagus Mahal. Ide Bagus Mahal. Satu kelas itu sama saya. Iya. Terus. Sempat diberikan dana motivasi untuk membantu klub. Kita belikan alat-alat berupa pin. Baru kemarin itu bisa beli pin setelah berjalannya. Kalau kemarin belum bisa, anak-anak kalau uang pribadi kadang-kadang orang tuanya jangan beli gini, toh juga berenang nak pakai gini, akhirnya atau anak-anaknya minta gitu, Pak beliin gini, akhirnya anak-anaknya disuruh berhenti untuk latihan. Di sana permasalahannya, akhirnya ya sekarang sudah bisa berlatih dengan alat, ada alat untuk latihan fisik juga dibantu beberapa. Nah itu akhirnya di Gumuh kemarin untuk dapat juara di situ. Hasil dapat nomor 3 untuk kelompok estafet bergrup untuk putranya. Ya. Selamat berarti Pak Wayan ini berhasil ini. Gini apa nggak? Berarti cita-cita Wayan ini mesti harus berbentuk seperti komunitas dan berbadan hukum gitu ya, supaya diperhatikan oleh pemerintah, karena Pemda Badung itu kan kaya. Ya, sedikit saja gerakan yang terkait dengan orang banyak, apalagi ini olahraga. Saya yakin pemerintah Pemda Badung dibantu. Nah, ini kesempatan yang baik, kami akan sampaikan aspirasi Wayan ini kepada pemerintah. Mudah-mudahan tahun depan ya, mesti harus ada berbadan hukum Pak Wayan, karena pemerintah tidak mungkin memberikan bantuan itu perorangan ke Wayan Sukarmanya, kecuali kader-kader, mungkin partai politik bisa, aspirasinya terserah itu. Tapi kalau resmi institusi itu tidak ada, kecuali mungkin dapat olimpiade juara dan lain-lainnya lah ya. Tapi terkait dengan organisasi seperti ini ya, bisa membentuk badan usaha atau badan usaha sendiri, komunitas perenang dan lain-lainnya itu saya yakin itu karena ada badan hukumnya. Harapan Wayan terakhir kepada pemerintah apa? Karena Wayan kan sudah ya berprestasi lah ini. Tentu ini mesti harus dibanggakan dan dikembangkan terus-menerus untuk generasi masyarakat di Badung khususnya. Ada atlet-atlet mungkin lari ke nasional atau internasional. Harapan Pak Wayan Sukarmayana ini apa? Yang pertama sih harapan saya sebagai artinya orang baru di dunia renang, khususnya jadi pelatih. Kalau dulu kan jadi atlet, sekarang jadi pelatih. Harapan saya untuk pemerintah mungkin renang ini bisa dicantumkan menjadi salah satu ekstra wajib di sekolahnya, sekolahnya. Jadi untuk pembibitan mencari bibit generasi itu kita gampang. Ya, berarti sementara ini ada tapi tidak banyak. Ya, tidak dimasukkan ke dalam kurikulum, mungkin dalam pelajaran ekstra karena memang kurikulernya itu berenang. Jujur aja kadang-kadang sekolah itu dengan prestasi itu agak gini. Seperti misalnya ada sekarang latihan porprov, seperti itu latihan porprov, untuk izinnya itu kadang-kadang agak sedikit, ya memang sih pelajaran harus ditempuh, satu sisi latihan juga harus diikuti. Kadang-kadang di sana atlet itu menjadi
kebingungan. Iya, pemerintah kan tidak berani sembarangan mengirim atlet, terus masalah kan repot, atas nama Kabupaten Badung lagi kan repot. Tentu ya kita dukung pemerintah, tentu harus melengkapi administrasinya. Kalau atlet tidak ada sertifikat, kayak Liwayan sebagai guru pelatih renang, uju-uju jadi pelatih, siapa yang percaya? Kan ada sertifikatnya, sehingga dipercaya publik kan begitu. Orang tua, oh ini siapa pelatihnya? Wayan Sukarmayana, oh sudah terverifikasi, sudah punya sertifikat, punya ijazah, bahasa kampungnya kan. Kalau sudah punya ijazah, pastilah itu. Nah, kira-kira ada nggak 1-2 patah kata untuk masyarakat Badung khususnya, mungkin Blakio, Bongkase, Petang, dan lain-lainnya, itu apa yang Pak Wayan sampaikan untuk aktivitas renang ini, supaya tidak sepak bola saja, atau bulu tangkis saja, atau tenis meja saja? Apa harapan Pak Wayan kepada masyarakat supaya bergabung sama Wayan? Kalau dari Tiang, yang pertama untuk khususnya masyarakat di Blakio, rumah lahiran saya sendiri, ayo mari bangkitkan lagi olahraga, karena kita di Blakio sudah punya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Seperti lapangan, yang senang sepak bola, ayo ke lapangan. Yang suka basket, ayo ke lapangan basket. Yang suka bulu tangkis, terutamanya yang renang. Ya, renangnya kemana? Ya, anak-anak renang, kita sudah punya kolam renang yang tarafnya pun sudah taraf nasional itu? Di kolam renang Tirta Arum. Tirta Arum, nanti tak tulis di deskripsi Tirta Arum ya. Tirta nanti Arum, gurunya tak tulis juga nomor HP-nya beliau Wayan ya. Siap. Ya, dapatkan nanti di bawah ini supaya bisa berlatih. Ya, kira-kira begitu. Ada yang lain? Kira-kira? Nah, sudah cukup. Ya, demikianlah bincang-bincang saya sama pelatih ya, dulu atlet, sekarang pelatih, dengan Wayan Sukarmayana dari Blakio. Ya, Blakio ini memang daerah yang punya banyak sejarah, banyak orang hebat tamatan dari Blakio. Ya, minta maaf bila mana ada tutur kata saya yang salah, Pak Wayan, dan semuanya ini saya minta Agung Ganggrena Sinampuro untuk Prama Santi. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.